Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia. Apakah demokrasi yang kita jalani saat ini sudah benar-benar mencerminkan nilai-nilai konstitusi? Kami dari kelompok 4 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2E, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Asri Vivi Yanti Sinurat SHMH. Pada video ini, kami akan membahas demokrasi dan HAM tidak hanya dari sisi teori, melainkan dari sisi realita di Indonesia. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kata yang berarti kekuasaan. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam praktik demokrasi di Indonesia meliputi yang pertama pemilihan umum, yang kedua kebebasan berpendapat, dan yang ketiga sistem perwakilan rakyat. Namun, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin setiap 5 tahun sekali, melainkan aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara. Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sila keempat Pancasila menegaskan prinsip kerakyatan melalui musyawarah dan perwakilan. Indonesia menganut demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang berjalan sesuai dengan aturan hukum. Hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga menuntut keadilan sosial, perlindungan HAM, penghormatan tanpa perbedaan, dan supremasi hukum. Tanpa rasa tanggung jawab, kebebasan dapat memicu konflik dan perpecahan. Konstitusi merupakan hukum tertinggi di dalam negara di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi yang pertama itu mengatur pembagian kekuasaan, yang kedua itu melindungi hak warga negara, yang ketiga itu membatasi kekuasaan pemerintah. Kesadaran masyarakat terhadap konstitusi terus meningkat sejak era reformasi. Nilai-nilai konstitusi Indonesia meliputi kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan sosial, persatuan bangsa, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia, skor demokrasi Indonesia berada pada bagian sedang. Freedom House juga menempatkan Indonesia sebagai negara party free. Artinya, demokrasi berkembang tetapi kualitasnya mesti harus ditingkatkan. Tragedi Trisakti 1998 mengingatkan kita bahwa untuk selalu mengawal demokrasi agar tidak menyimpang dari nilai konstitusi. Tantangan demokrasi saat ini meliputi politik uang, penyebaran hoax, intoleransi, dan ketidakadilan hukum. Secara prosedural, demokrasi Indonesia sudah berjalan cukup baik. Namun, secara substansial masih perlu diperkuat terutama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Jika hukum tidak ditegakkan secara adil, nilai konstitusi hanya menjadi simbol. Perbaikan harus dimulai dari pendidikan politik dan penegak hukum yang konsisten. Menjadi generasi yang kritis namun santun. Tidak menyebarkan hoax. Menggunakan hak pilih dengan bijak. Menghargai perbedaan pendapat. Pada 2025, seorang jurnalis Tempo mendapatkan intimidasi berupa paket ancaman. Di Papua, operasi keamanan sering memicu perdebatan perlindungan warga sipil. Demokrasi berjalan, tetapi kualitas perlindungan juga perlu diperkuat. Kasus penggunaan Undang-Undang ITE juga dapat memicu terjadinya perdebatan antara ketertiban digital dan kebebasan berpendapat. Demonstrasi mahasiswa, termasuk ribuan pelajar di Papua, menunjukkan meningkatnya kesadaran politik generasi muda sekaligus tuntunan jaminan hak berpendapat. Dalam demokrasi sehat, demonstrasi damai adalah hak warga, bentuk berpartisipasi politik dan kontrol terhadap pemerintah. Demokrasi dan HAM tidak dapat dipisahkan. Konstitusi menjaga agar kekuasaan berjalan sesuai dengan hukum dan nilai keadilan. Demokrasi tanpa HAM adalah kekuasaan tanpa nurani. HAM tanpa demokrasi adalah hak tanpa ruang.